Halo semuanya, teman-teman semuanya. Teman-teman yang masih mengalami gangguan kecemasan dan juga masalah pencernaan, di video kali ini saya akan bahas bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di masa sekarang, detik ini, saat ini. Karena orang-orang cemas itu biasanya mikirnya kejauhan ke depan. Mikirnya itu terlalu mikir gimana kalau nanti mati, gimana kalau nanti jatuh, gimana kalau nanti jantung, gimana kalau nanti terjadi apa-apa dengan saya, gimana kalau nanti ya semuanya adalah sesuatu yang serba mengkhawatirkan karena mereka selalu berpikir ke depan yang terlalu jauh seperti itu. Nah, kita akan bahas ya, kita akan bahas gimana supaya kita bisa sekali lagi hidup di masa sekarang. Ya, karena ketika hidup di masa sekarang kita akan jauh lebih tenang. Oke. Silakan teman-teman subscribe sekarang dan tonton video ini sampai habis. Kebiasaan orang cemas adalah selalu mikir ke depan biasanya. Selalu mikir yang mengkhawatirkan di masa depan. Nah, karena itu menjadi suatu kebiasaan, akhirnya kemudian kita merasa itu menjadi suatu hal yang otomatis seperti itu. Nah, teman-teman, ketika teman-teman selalu bergerak ke depan, ya kan, dan juga mungkin sekali-sekali ke belakang gitu kan, jangan-jangan gua akan terulang seperti yang dulu lagi, seperti itu, maka teman-teman akan selalu merasakan cemas. Begitu mendengar berita buruk, mendengar berita kematian, jangan-jangan gua akan seperti dia. Mendengar orang meninggal karena apa, jangan-jangan gua akan seperti dia. Itu kan berarti teman-teman sudah mulai menyamakan dengan mereka, dan itu membuat teman-teman jadi cemas, padahal teman-teman gak ada apa-apa sebenarnya, gitu kan. Nah, sekarang yuk saya ajak teman-teman sesuai dengan apa yang saya bahas di depan, kita akan bahas bagaimana hidup di masa sekarang, yaitu dengan cara kita melatih aktivitas kita. Ya, kita akan melatih aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mendidik kita, untuk membuat kita bisa terlepas dari kebiasaan-kebiasaan berpikir ke depan. Nah, cara-cara yang bisa teman-teman lakukan adalah sebagai berikut. Cara pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah kegiatan makan. Ya, ketika makan, biasanya teman-teman kan biasanya makannya sambil lihat handphone, lihat TV, atau kemudian yang sambil melakukan aktivitas lain. Nah, itu membuat pikiran teman-teman tidak fokus di masa sekarang karena banyak aktivitas yang teman-teman lakukan. Jadi tidak menikmati setiap kegiatan. Nah, dengan kita bisa mengamati, dengan kita bisa merasakan pikiran, perasaan, semua sensasi di masa sekarang, kita akan jauh lebih baik. Jadi caranya ketika makan adalah rasakan ketika makan itu, ketika menyendok, kemudian benar-benar rasakan, nikmati rasa makanan itu, teksturnya, rasanya, hangatnya atau dinginnya. Nah, begitu teman-teman bisa melakukan ini dan juga hanya makan dan hanya makan saja dan tidak melakukan aktivitas yang lain, dengan terus melatih seperti ini, teman-teman akan mulai berlatih untuk hidup di masa sekarang. Ini aktivitas yang simpel sekali teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa lakukan dan terus berlatih dan terus berlatih, saya percaya cemasnya teman-teman itu akan jauh lebih berkurang lebih banyak. Kemudian cara kedua adalah belajar misalnya sekitar 5 atau 10 menit lah sehari. Teman-teman untuk belajar merasakan ketika sedang berjalan. Ketika sedang berjalan rasakan tubuh berat teman-teman itu menyentuh bumi. Rasakan telapak kaki itu berjalan, ya, bergerak satu demi satu seperti melangkah seperti itu. Sehingga teman-teman akan merasakan suatu hal yang berbeda. Karena biasanya kita jalan tuh jalan biasa aja, cepet aja seperti itu. Sehingga kita kadang-kadang merasa bahwa itu ya secara spontan aja jalan seperti itu. Jadi seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sedang berjalan. Kita tahu kita sedang berjalan, tapi kita tidak dengan secara sadar merasakan ketika berjalan. Karena kita dengan melatih seperti ini, teman-teman melatih seperti ini ketika berjalan 10 menit atau 5 menit seperti itu setiap harinya, teman-teman akan melatih pikiran teman-teman untuk tidak terlalu cepat. Pikiran teman-teman biasanya kan terlalu cepat mikirnya ke depan. Nah, itu loh teman-teman yang kita mau
untuk kita latih supaya teman-teman tidak terlalu mikir yang aneh-aneh. Seperti itu. Berjalan silahkan teman-teman latih. Kemudian cara yang lain adalah bisa dengan cara teman-teman benar-benar ketika berdialog dengan orang, ketika berbicara dengan orang, rasakan benar-benar teman-teman memusatkan perhatian pada orang tersebut. Benar-benar merasakan, benar-benar terlibat dalam pembicaraan itu sehingga teman-teman merasa auranya berbeda. Teman-teman merasakan nyaman lah seperti itu ya. Jadi akan sangat berbeda rasanya ketika teman-teman sambil ngobrol, sambil lihat handphone seperti itu. Itu akan sangat berbeda jauh. Ya, silakan dipraktekkan. Nah, teman-teman juga bisa melakukan cara yang lain dengan menggunakan buku Goodbye Anxiety Disorder ataupun menggunakan buku Bye Bye Cemas. Ya, ini adalah 2 buku yang saya tulis dan teman-teman yang belum mendapatkannya silahkan mendapatkan buku ini karena banyak yang telah terbantu dengan menggunakan kedua buku ini. Ya. Untuk pemesanan silakan teman-teman WA di nomor ini. Dan juga saya memberikan info juga bahwa kita ada Zoom online training. Zoom online training ini kita akan bahas tentang secara basic fundamental apa itu anxiety disorder karena beda antara anxiety dan anxiety disorder, apa itu psikosomatis, kemudian apa itu gangguan lambung dan bagaimana itu saling mempengaruhi satu sama lain, dan bagaimana tentunya cara mengatasinya. Dan teman-teman akan mendapatkan banyak hal yang bermanfaat lainnya. Dan bagi teman-teman yang masih ingin mau info lebih lanjut, ya silahkan teman-teman follow Instagram saya juga, Jimika Santosa, yang akan saya bahas juga tentang kecemasan dan juga yang lain-lain. Demikian teman-teman, semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat dan tentu saja praktek dan praktek. Karena ketika praktek kita akan dapatkan hasil yang lebih baik lagi. Silahkan komen dan salam sehat.